Hai, kembali lagi ke channel saya. Hari ini kita akan kembali membahas learning journal. Jadi, kembali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Fauzan, seorang CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini bertugas di Lapas Kelas 2B Maros. Jadi, saya saat ini mengikuti Latsar Angkatan 30 di kelompok 4. Jadi, materi pada hari ini adalah analisis isu kontemporer. Jadi kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Adapun dalam analisis isu kontemporer itu ada sebuah konsep perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Ada 4 level dalam perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, perubahan makro, yaitu perubahan besar yang terjadi di tingkat global atau nasional seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi banyak industri. Selanjutnya, perubahan industri. Perubahan dalam struktur dan dinamika industri tertentu, termasuk munculnya teknologi baru atau perubahan dalam perilaku konsumen. Selanjutnya, perubahan kompetitif. Perubahan yang berkaitan dengan strategi dan tindakan pesaing, seperti peluncuran produk baru atau perubahan harga yang dapat mempengaruhi posisi pasar. Dan terakhir, perubahan internal. Perubahan dalam organisasi itu sendiri, seperti restrukturasi, perubahan budaya atau inovasi dalam proses yang mempengaruhi operasi dan strategi. Jadi ada modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, modal intelektual. Jadi modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Yang kedua, modal emosional adalah menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, modal sosial adalah jaringan kerjasama antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencairan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan selanjutnya, modal ketabahan adalah modal yang untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima, ada modal etika atau moral, adalah kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai tujuan dan tindakan kita. Atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Yang terakhir, modal kesehatan jasmani adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Adapun isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama itu korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. 4. Money laundry, 5. Proxy war, dan 6. Kejahatan mass communication. Adapun teknik analisis isu, yang pertama itu teknik tapisan isu. Yang menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan tentang penilaian dari 1 sampai 5 pada kriteria aktual, khayalat, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan. Selanjutnya, pada teknik analisis yang kedua itu ada teknik analisis isu. Teknik analisis isu itu dibagi lagi jadi 3. Yang pertama, mind mapping. Ini teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis untuk membentuk sebuah kesan. Selanjutnya
fishbone diagram. Mirip dengan mind mapping, tetapi fishbone diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect. Yang terakhir dari teknik analisis isu itu adalah analisis SWOT. Suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan ketiga, setelah teknik analisis itu ada analisis kesenjangan atau gap analisis. Adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya rasa itu saja yang bisa saya paparkan saat ini. Adapun simpulan dari materi analisis isu kontemporer adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan responsif dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi analisis isu itu membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Sangat memungkinkan organisasi untuk merumuskan strategi yang adaptif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari isu-isu tersebut. Jadi PNS dapat meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi harapan masyarakat secara lebih baik. Terima kasih. Wassalam.